Halo, selamat datang di video penjelasan tentang alur Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik atau RMI. Sistem ini merupakan bagian penting dalam dunia kesehatan modern yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, menjaga akurasi data pasien, serta memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi medis. Di video ini, kita akan membahas bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari pendaftaran pasien hingga pengelolaan data jangka panjang yang dilakukan secara terintegrasi dan berbasis teknologi, lengkap dengan risiko yang mungkin muncul dan cara mengendalikannya. Tahapan pertama yaitu pendaftaran pasien berbasis sistem elektronik. Pada tahap ini, pasien melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik, baik secara langsung di fasilitas kesehatan, menggunakan terminal komputer atau melalui aplikasi online. Data dasar pasien seperti identitas, kontak, dan riwayat kesehatan awal dimasukkan ke dalam sistem. Sistem ini biasanya terintegrasi dengan database pusat, sehingga data pasien dapat diakses secara real-time dan menghindari duplikasi data. Namun pada tahapan ini terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, antara lain, 1. Kesalahan input data oleh petugas atau pasien. 2. Terjadinya sistem error yang mengganggu proses pendaftaran. 3. Keterlambatan akses data akibat gangguan jaringan atau server. Untuk mengendalikan risiko tersebut, beberapa langkah yang diterapkan meliputi validasi otomatis pada sistem untuk memastikan data yang dimasukkan benar dan lengkap, pelatihan sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan meminimalisir kesalahan, backup server secara berkala untuk menjaga ketersediaan data dan meminimalisir dampak jika terjadi gangguan sistem. Tahapan kedua yaitu input dan update data rekam medis. Setelah pasien terdaftar, tenaga medis dan petugas kesehatan menginput data rekam medis pasien secara elektronik. Data ini meliputi hasil pemeriksaan, diagnosa, tindakan medis, resep obat, dan catatan perkembangan pasien. Setiap kali ada perubahan atau penambahan informasi, data rekam medis diperbarui secara langsung di sistem untuk memastikan informasi selalu akurat dan terkini. Namun pada tahapan ini terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, antara lain, 1. Terjadinya data ganda, yang dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan diagnosis. 2. Hilang akses terhadap data akibat gangguan sistem atau kesalahan teknis. 3. Akses ilegal yang dapat mengancam kerahasiaan dan keamanan data pasien. Untuk mengendalikan risiko tersebut, sistem menerapkan beberapa mekanisme pengamanan, yaitu hak akses bertingkat yang membatasi siapa saja yang dapat menginput atau mengubah data sesuai peran dan tanggung jawabnya. Audit trail yang mencatat setiap aktivitas pengguna dalam sistem, sehingga dapat dilacak jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan. Standar operasional prosedur atau SOP update data yang jelas, dan terstruktur untuk memastikan proses input dan update dilakukan dengan benar dan konsisten. Yang ketiga adalah penyimpanan dan backup data. Data rekam medis yang telah diinput disimpan dalam database yang aman dan terstruktur. Sistem melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan manusia, atau serangan siber. Backup ini bisa dilakukan secara lokal maupun menggunakan layanan cloud untuk memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi masalah. Namun pada tahapan ini terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, antara lain 1. Server down yang menyebabkan sistem tidak dapat diakses. 2. Data korup atau rusak, sehingga informasi menjadi tidak valid. 3. Bencana alam yang dapat merusak infrastruktur penyimpanan data. Untuk mengendalikan risiko tersebut, dilakukan beberapa langkah pengamanan, yaitu melaksanakan backup data secara rutin, baik melalui cloud maupun penyimpanan lokal, dan menerapkan prosedur disaster recovery yang terencana agar data dan sistem dapat segera dipulihkan setelah terjadi gangguan. Selanjutnya adalah keamanan akses dan kerahasiaan data. Sistem informasi rekam medis elektronik menerapkan mekanisme keamanan yang ketat untuk melindungi data pasien. Beberapa mekanisme utama yang digunakan meliputi autentikasi pengguna seperti username, password, dan biometrik, enkripsi data untuk menjaga kerahasiaan informasi, serta kontrol akses berbasis peran, role-based access control, yang membatasi hak akses sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab pengguna. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk menjaga kerahasiaan data pasien dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang, sesuai dengan regulasi perlindungan data kesehatan yang berlaku. Namun,
Pada tahapan ini terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, antara lain 1. Kebocoran data akibat akses tidak sah atau kesalahan pengelolaan 2. Peretasan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Password yang bocor atau disalahgunakan. Untuk mengendalikan risiko tersebut, sistem menerapkan beberapa langkah pengamanan, seperti enkripsi data agar informasi tetap terlindungi meskipun terjadi akses tidak sah. Autentikasi ganda, two-factor authentication, untuk memperkuat proses verifikasi pengguna. Dan regulasi akses yang ketat dan audit berkala untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan data jangka panjang. Di sini data rekam medis disimpan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan retensi data kesehatan. Kebijakan ini memastikan bahwa data penting tetap tersedia untuk keperluan medis dan administratif, sekaligus mengatur penghapusan data yang sudah tidak diperlukan, agar tidak menumpuk secara tidak perlu. Selain itu, sistem rekam medis elektronik dapat diintegrasikan dengan sistem lain, seperti Satu Sehat. Integrasi ini memudahkan pertukaran data antar fasilitas kesehatan, meningkatkan koordinasi layanan, serta mendukung analisis kesehatan populasi secara lebih komprehensif. Untuk menjamin keamanan dan efisiensi pertukaran data, integrasi dilakukan dengan menggunakan standar interoperabilitas data yang diakui. Namun, pada tahapan ini terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Antara lain, 1. Data yang tidak kompatibel antar sistem sehingga menyulitkan pertukaran informasi. 2. Proses migrasi data yang kompleks dan berpotensi menimbulkan kesalahan. 3. Overload storage akibat penumpukan data dalam jangka panjang. Untuk mengendalikan risiko tersebut, beberapa langkah dilakukan, yaitu menerapkan standar interoperabilitas yang ketat agar data dapat dipertukarkan dengan lancar dan aman. Menjalankan kebijakan retensi data yang jelas untuk mengatur masa simpan data. Dan melakukan integrasi dengan sistem seperti Satu Sehat secara terencana dan terstruktur. Demikianlah penjelasan mengenai alur sistem informasi rekam medis elektronik yang meliputi proses pendaftaran pasien, input dan pembaruan data, penyimpanan dan backup, serta pengelolaan data jangka panjang dengan integrasi ke sistem lain seperti Satu Sehat. Penerapan sistem ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien, serta mendukung koordinasi antar fasilitas kesehatan secara efektif. Dengan pengelolaan data yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat, kita dapat mewujudkan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan responsif di masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda.